Gak kerasa udah malam aja. Perasaan aku kok tiba-tiba gak enak ya. Mas Rizky, kenapa aku jadi kepikiran Mas terus ya? Loh, kok rumahnya gelap ya? Mas? Mas Rizky? Ya Allah, Mas! Mas Rizky! Bulan tidak pernah menyangka, di balik diamnya Rizky selama ini, ternyata suaminya itu sedang menahan lelah sendirian. Dan setelah hari itu, Bulan mulai takut apa hubungan mereka dengan Rizky masih bisa kembali seperti dulu lagi. Malam itu, Bulan terus menemani Rizky yang masih terbaring lemas dengan perasaan yang tak menentu. Mbak Wulan, Mas Rizky gimana sekarang? Masih lemes, Bu Sari. Tidurnya juga dari tadi. Tapi sekarang sudah agak mendingan. Syukurlah kalau udah agak mendingan. Mbak, maaf ya kalau aku lancang. Iya, kenapa Bu Sari? Aku cuma kasihan sama Mas Rizky. Akhir-akhir ini Mas Rizky sering kesini sendiri, Mbak. Pagi-pagi udah belanja, habis itu langsung kerja ke sawah. Aku sampai kasihan lihatnya. Mas Rizky itu sebenarnya sayang banget sama Mbak. Tapi dia lebih sering diam daripada mengeluh. Iya, Bu Sari. Kayaknya aku terlalu sibuk sama diriku sendiri ya akhir-akhir ini. Matur nuwun ya, Bu Sari. Setelah mendengar cerita Bu Rini, pikiran Wulan semakin dipenuhi rasa bersalah. Sore itu, ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Kasian Mas Rizky sekarang. Lah iya, aku aja sering lihat dia nyuci sama nyapu rumah sendiri. Padahal habis itu masih kerja ke sawah sampai sore. Sedih banget sih liatnya. Wulan sekarang beda banget ya. Iya, sekarang mah udah kalau kumpul suka lupa waktu. Sampai rumahnya sendiri nggak keurus. Padahal dulu paling perhatian sama suami. Sekarang rumahnya aja kelihatan berantakan terus. Kasian Mas Rizky. Udah capek kerja, masih harus ngurus rumah sendirian. Aku aja kalau jadi laki-lakinya mungkin udah marah besar. Heran aku, Mas Rizky itu terlalu sabar. Masa suami nyuci, ngepel, ngurus rumah, habis itu masih banting tulang ke sawah cari nafkah. Terus dia sebagai istri ngapain coba? Dandan terus. Shh, jangan ngomong gitu. Tapi ya gimana, orang kelihatan banget berubahnya. Coba aja Mas Rizky gak sesabar itu. Mungkin rumah tangganya udah ribut dari dulu. Kasian sih Mas Rizky. Sampai sakit begitu masih dipikir sendiri semuanya. Jadi, selama ini mereka ngomongin aku juga. Wulan tidak menyangka, orang-orang yang selama ini ia temani tertawa, ternyata di belakang membicarakan dan menggunjingkan dirinya. Hatinya hancur. Baru saat itulah Wulan sadar sepenuhnya. Selama ini suaminya lelah sendirian, sementara dirinya justru sibuk menikmati dunia luar. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Wulan terus dipenuhi wajah suaminya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan Rizky. Mas Rizky, maafkan aku. Kadang, hidayah datang bukan saat hidup sedang nyaman, melainkan saat seseorang mulai sadar bahwa dirinya perlahan telah berubah. Mas, kopinya diminum dulu ya. Iya sayang, terima kasih ya. Kamu udah ngerawat Mas.
Maaf ya Mas, aku hampir lupa kalau kebahagiaan aku ternyata ada di rumah ini. Mas, besok aku ikut ke sawah ya. Loh, ngapain ikut? Aku pengen nemenin Mas. Sekarang gantian aku yang bantu Mas ya. Ya udah, kalau gitu berangkat bareng. Tapi ingat, jangan terlalu capek ya. Loh, Mbak Wulan, kok lama gak kelihatan? Mampir dulu, Mbak. Maaf Bu Rini, aku mau nyusul Mas Rizky dulu. Lingkungan memang bisa mempengaruhi seseorang. Karena itu, memilih lingkungan juga sama pentingnya dengan menjaga rumah tangga.